Alhamdulillah alladzi farada alaina siyam Ramadan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat pimpinan Balai Diklat Kataman Surabaya, para widya iswara dan seluruh ASN yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menjalankan ibadah puasa yang kita semuanya tentu secara pribadi telah mengambil makna yang melekat dan kita merasakan hadir di dalam hati kita, hadir di dalam batin kita, dan itu adalah pelajaran-pelajaran penting yang diberikan oleh agama kita melalui puasa Ramadan. Ramadan ini kita melaksanakan puasa adalah al-imsaku 'anil akli wasyurbi wasyahwati wa bil muraqabah bitarbiyatil iradah. Definisi yang disampaikan oleh seorang ulama Mesir yaitu Rashid Ridha, yang awal kita sudah mafhum, yaitu menahan makan, minum, dan syahwat. Tetapi definisi ini ketika saya baca ada yang lebih bermakna lagi ketika kita berpuasa adalah bil muraqabah, yaitu dengan merasa selalu diawasi dan kita ini berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian kita melangkah untuk taqarrub, mendekat dan terus mendekat kepada Allah. Sarana dan media kita mendekat di dalam Ramadan ini terbuka dan banyak untuk kita. Majelis ta'lim, kemudian qiyam Ramadan, berbagai macam ajakan takmir masjid, takmir mushola di rumah sekitar kita masing-masing. Ini perlu kita respon karena ketika kita melakukan itu berarti kita mendapatkan makna dan pemahaman puasa yang lebih mendalam, yaitu bil muraqabah. Nah, yang terakhir ini adalah yang luar biasa ketika definisi ini dilengkapi dengan watarbiyatil iradah, yaitu mendidik keinginan-keinginan kita. Puasa ini harus bisa mengerem keinginan-keinginan kita, yang keinginan kita ini dari hari ke hari tambah banyak ataukah tambah sedikit, tambah banyak. Karepe menungso itu semakin lama itu makin banyak sing dikarepno. Jadi karepe akeh dan manusia ini kemudian pusing sendiri dengan banyaknya keinginan. Kaken karep, bahasa Jawanya adalah kaken karep. Nah, nek wis wong kaken karep, pikirane dadi cepet, kira-kira uripe dadi nopo? Uripe dadi mumet. Ya, uripe mumet, ngalor ngidul, ngetangan ngulon gak jelas. Bahasa Arabnya adalah lambian jenis. Ya, bahasa Arabnya wong gak jelas itu bahasa Arabnya lambian jenis. Ya, yang jenisun duduk berarti orang yang tidak bisa duduk, nggak bisa mendudukkan perkaranya sendiri, berarti ya termasuk sebutannya lambian jenis, tidak jelas. Nah, kita ini harus menahan, dan menahan ini penting karena puasa ini saking bermaknanya, maka sampai orang yang sudah meninggal pun ketika pernah meninggalkan wajib puasa Ramadan ini tetap dihitung hutang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Man mata wa alaihi syiyamun." Barang siapa yang meninggal dan atas dirinya itu masih punya hutang puasa Ramadan, shoma anhu waliyuhu, maka puasalah untuk orang yang telah meninggal itu ahli warisnya. Nah, kita yang masih hidup dan punya orang tua meninggal, maka harus kita telisik orang tua kita itu dulu punya hutang puasa atau tidak. Hadisnya ini muttafaqun alaih, ittifaq para perawi hadis itu menyepakati bahwa ini adalah dari Rasulullah dan berarti tingkatan hadisnya adalah sahih. Nah, kalau kita punya orang tua, kita menelisik dia punya hutang
bulan puasa, maka bagian birrul walidain adalah soma'an waliyu, puasalah untuk orang tua yang telah meninggal itu ahli warisnya. Nah, kalau kita ini meninggal masih menyisakan hutang, maka jiwa kita itu, roh kita itu akan tergantung mu'allaq bainas samai wal ardh, tergantung antara langit dan bumi. Bahasa Jawanya adalah gentayangan. Rohnya itu roh yang gentayangan karena punya hutang, hatta yu'dai, sampai dibayarkan hutangnya itu. Ya, dan kalau kita ini PNS, kita ini kan digaji sebelum bekerja. Maka yang para PNS, P3K, ASN harus segera wasiat pada orang tuanya, pada keluarganya, sewaktu-waktu meninggal di tengah bulan, maka bayarkanlah hutang kepada pemerintah. Penting ini. Nah, kalau sudah pensiun, tidak. Pensiunan itu kira-kira dibayar sebelum kerja, ataukah itu hasil kerjanya yang sudah ditabung? Menurut banyak orang itu hasil kerjanya yang sudah ditabung, maka para pensiun meninggal tengah bulan pun tidak punya hutang pada pemerintah. Maka kalau meninggal saat sudah pensiun saja, biar tidak punya hutang pada pemerintah gitu. Sudah dipamit no tonggone kabeh. Hadirin yang saya Pak Mulyono ini tinggal nomor saya ya, menawi gadah hutang monggo diselesaikan, menawi saged dihalalkan, menawi boten saged hubungan kalian ahli waris. Tapi Menteri Purbaya tidak ada di situ, ya tetap saja kita tidak bisa diikhlaskan oleh negara. Maka tulislah wasiat para ASN, sewaktu-waktu meninggal tengah bulan, bayarkanlah kepada negara hutang itu. Nah, kita karena kebanyakan keinginan, akhirnya kita ini hidupnya serba tergesa-gesa. Potret sosial kita saat ini, uripe wong saiki pokoknya cepet, instan dan pengen serba cepat. Serba cepat yang negatif artinya tergesa-gesa. Maka orang sekarang banyak yang hidupnya tergesa-gesa sampai membangun karakter diri yang sekarang disebut dengan me first, saya dulu. Segala dimensi kehidupan kita ini, baik berkarir, baik berekonomi, berpendidikan, itu sampai membentuk diri kita menjadi orang yang me first, aku bisa. Jadi potret di jalan itu pun ya zigzag kanan kiri, salib kanan salib kiri, baru jalan di tol pun ya bus gitu. Itu adalah karakter orang tergesa-gesa, karakter psikologi me saya dulu. Maka kita harus bisa menahan, dan ada dua sifat yang disenangi Allah, yaitu adalah al-ilmu wal ana. Dua sifat yang disenangi adalah lawannya tergesa-gesa, yaitu menahan diri, al-ilmu wal ana, dan tenang. Maka hidup kita ini perlu kita riset, perlu kita setel ulang, ya dengan konsep terbaru namanya slow living, yaitu hidup yang tenang, hidup yang santai, tetapi menikmati proses. Setiap proses kegiatan kita nikmati, setiap kehidupan ini kita nikmati. Jangan tergesa-gesa, dan mari kita nikmati hidup ini dengan slow living, dengan sifat al-ilmu wal ana. Inilah dua sifat yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat dan kita bisa menikmati setiap proses kehidupan kita yang terlalu tergesa-gesa. Mari kita riset kembali pikiran kita, hati kita, hidup dengan tenang, slow living.